Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Lambaikan tangannya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Amin. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Selama seminggu ini kita telah melakukan aktivitas. Tiba saatnya kita berkumpul bersama. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau membawa ucapan syukur kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu kami dapat bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah. Kami memuji-Mu Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami rindu selalu memuji-Mu Yesus. Tilik setiap hati kami Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Segala ucapan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Segala puji hanya bagi
Untuk Dia yang penuh kemuliaan. Hanya bagimu, oh terpujilah. Angkat tangan kita bersama-sama. Segala puji syukur kami Tuhan hanya bagimu Yesus. Amin. Kutinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Amin. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, rinduan kami memujimu Yesus. Ya hanya bagimu terpujilah namamu. Sekali lagi kita mau nyatakan segala kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Namamu selalu kemuliaan. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu. Mari kita bawa ucapan syukur kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, sebab Kau Allah yang penuh kemuliaan. Haleluya. Mari kita sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, penuh kemuliaan, penuh keagungan. Oh, haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. Namamu penuh kemuliaan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Glory, glory, haleluya. Pandang Tuhan kita, Allah yang penuh kemuliaan. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Pandang Tuhan
kami yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Shalom. Boleh lambaikan kiri, kanan, depan, belakang. Katakan, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita mau bangkit. Kita mau serukan nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Woo. Mari jemaat GKP, kita bangkit bersama-sama. Bangkit. Semua sorakan. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita kalahkan, amin. Dengan sekali lagi, bangkit, bangkit. Mana sorakannya? Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buang iblis kota, kalahkan, amin. Nama siapa? Nama yang kuat, nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama kalahkan semua, amin. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bernama Yesus, besar kuasa-Nya. Bangkit. Mana sorakannya? Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Oh, kita buat, kalahkan dengan kuasa nama-Nya. Oh, oh, oh. Semua sorakan. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat, kalahkan dengan kuasa nama-Nya. Haleluya. Nama, amin. Nama kota benteng yang teguh. Buat nama Yesus, kalahkan semua musuh. Kalahkan. Nama Yesus di atas segalanya. Nama, amin. Nama kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan. Coba saja nama. Beri tepuk tangan yang termanis buat Tuhan kita. Dan Dia benteng kota teguh. Amin. Nama kalahkan. Saya mau dengar suara-suara jemaat yang pria. Nama yang pria. Haleluya. Nama. Imani setiap perkataan kita. Nama. Sekarang gantian wanita. Nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Nama kota benteng. Oh, oh.
Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bersama-sama katakan bukan bagi, bukan bagi. Bukan bagi, dan Tuhan besar. Sampai setiap lutut, sampai setiap lutut. Semua buat Tuhan Yesus. Dialah Raja. Dialah dengan bagi. Bukan bagi, nyatakan kebesarannya. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan. Amin. Dialah cuma saja, bukan bagi, bukan. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai dan semua lidah mengaku. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan. Bukan bagi. Amin. Bukan bagi. Sampai sebuah lutut berteluh. Siapa Tuhan kita? Amin. Raja segala raja. Dialah Tuhan, dialah Allah. Dialah Allah, dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Ya Tuhan, Kau Raja kami Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita siap menerima urapan-Mu Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Amin. Penuhi kami Tuhan. Gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Pulihkanlah gereja-Mu di
kuasa-Mu. Amin. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berhembuslah, berhembuslah, mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Buka setiap hatimu, terima Yesus. Mengalirlah Roh-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman, berdiri bersama-sama, terima urapan dari Tuhan. Urapilah kami Tuhan, dengan yang baru, penuhilah kami. Setiap hari kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih karena sudah memberkati tiap-tiap kata yang ada dalam pujian kami. Sehingga pujian ini adalah mazmur kami bagi Allah, pengagungan kami bagi Allah, sekaligus memberkati, menyegarkan jiwa dan roh kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau sebentar firman Tuhan diberitakan di antara kami. Firman yang adalah berkat besar bagi kami. Firman yang adalah penuntun langkah-langkah kami. Firman yang adalah petunjuk dari Tuhan untuk kami. Kami mau terima pagi hari ini. Dan kami tahu dalam pemberitaan firman-Mu ini, kami sangat membutuhkan Engkau ya Roh Kudus Allah untuk memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya maupun umat Tuhan yang mendengarkannya, sehingga dalam berbagai peran kami masing-masing kami memuliakan Allah di dalam pewartaan firman Tuhan pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya ya Roh Kudus Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan Bapak Ibu? Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa bulan ini
kita mempelajari firman Tuhan dari kitab Amsal. Sebetulnya apa sih Amsal itu, Bapak Ibu? Kata Amsal, Bapak Ibu, kata Amsal artinya saya tidak sedang berbicara tentang kitab Amsal di Alkitab ya. Kata Amsal saja itu artinya adalah pepatah atau peribahasa atau perumpamaan. Ciri khas dari pepatah, peribahasa dan perumpamaan itu Bapak Ibu, yang pertama kalimatnya itu pendek dan singkat. Yang kedua seringkali berupa kiasan. Yang ketiga, sekalipun kalimatnya pendek dan singkat, makna dari kalimat itu sangat dalam dan jitu, ya, tepat sekali dengan sasaran. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, karena kalimatnya pendek, maknanya dalam, sehingga Amsal itu mudah untuk diingat dan mudah untuk dimengerti. Itu adalah arti dari kata Amsal. Sehingga Bapak Ibu, kitab Amsal, sekarang saya ngomongnya kitab Amsal ya. Sehingga kitab Amsal yang ada di dalam Alkitab kita ini, Bapak Ibu ya, kitab Amsal yang ada dalam Alkitab kita ini artinya apa? Artinya adalah firman dari Tuhan yang disampaikan dalam bentuk pepatah, peribahasa, ataupun perumpamaan. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu melihat kitab Amsal yang ada di dalam Alkitab kita, firman Tuhan yang ditulis dalam bentuk pepatah ini terdapat pada pasal 10 sampai pasal 29. Sementara dari pasal 1 sampai pasal 9 dan Amsal pasal 30 sampai 31 tidak ditulis dalam bentuk pepatah, peribahasa maupun perumpamaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Amsal pasal 1, di sana dituliskan inilah Amsal-Amsal Salomo. Tetapi sesungguhnya penulis kitab Amsal bukan hanya Salomo, ya. Mayoritas, sebagian besar yang menulis memang Salomo, tetapi tidak semuanya yang menulis Salomo. Karena pada pasal 30 itu penulisnya adalah Agur bin Yake dari Masa, dan pasal 31 penulisnya adalah ibu dari seorang raja di Masa yang namanya Lemuel. Kitab Amsal, Bapak Ibu, kitab Amsal yang ada di Alkitab kita ini dibagi menjadi 3 bagian. Ya, pasal 1 sampai dengan pasal 9 itu sedang membicarakan tentang junjunglah tinggi-tinggi hikmat. Itu sebabnya dari pasal 1 sampai pasal 9 Bapak Ibu, banyak sekali tema yang dibicarakan, tetapi selalu dihubungkan dengan hikmat. Hendaklah hidup dalam perkawinan dengan hikmat. Hendaklah anak-anak hidup dengan hikmat. Hendaklah orang-orang muda hidup dengan hikmat. Hendaklah pergaulan laki-laki dan perempuan didasari hikmat. Hendaklah pengelolaan keuangan didasari hikmat. Banyak pembelajaran Bapak Ibu dari pasal 1 sampai pasal 9, tetapi semua pembelajarannya sedang mengajak kita ayo hidup berhikmat. Pasal 10 sampai dengan pasal 29 Bapak Ibu dalam kitab Amsal itu temanya banyak sekali dengan cara penyusunan yang tidak sistematis. Ya, contoh misalnya berbicara tentang kemalasan. Di pasal 10 ada, 11 ada, 15 ada, seperti terpencar-pencar gitu loh Bapak Ibu. Ketika membicarakan tentang kesabaran, oh terpencar-pencar di mana-mana. Ketika membicarakan tentang lidah, tentang perkataan, terpencar-pencar. Itu sebabnya kalau mau berkhotbah tetapi ngambilnya dari Amsal pasal 10 sampai 29, mau tidak mau pakainya adalah sistem tematik.
Nah, sementara itu Bapak Ibu pasal 30 sampai 31 berisi tentang firman Tuhan melalui perkataan Agur bin Yake dan ibu dari Raja Lemuel. Perhatikan Bapak Ibu, dari pasal di Amsal jumlahnya 31 pasal, 9 pasal membicarakan tentang hikmat sampai 9 pasal ya. Porsinya sangat banyak, porsinya sangat tinggi. Ini membuktikan betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupan manusia. Dari nats yang tadi kita baca Bapak Ibu, Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-26. Semuanya Bapak Ibu, semua dari ayat 13 sampai ayat 26, semuanya isinya tentang apa? Tentang betapa berbahagianya hidup orang yang penuh dengan hikmat itu. Ada belasan loh Bapak Ibu. Yang pertama dikatakan keuntungan orang yang berhikmat melebihi keuntungan perak. Yang kedua, hasil yang akan didapatkan oleh orang yang berhikmat melebihi emas. Yang ketiga, orang yang berhikmat lebih berharga daripada permata. Yang keempat, apapun yang diinginkan oleh orang yang berhikmat, tidak ada yang dapat menyamainya. Kelima, umur panjang ada di tangan orang yang berhikmat, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri orang berhikmat. Jadi ayat ini Bapak Ibu bukan ayat yang ditujukan kepada orang yang sedang umurnya tambah karena ulang tahun. Ya, ini salah sasaran ini ya. Karena seringkali begitu ya. Selamat ulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Wah, berarti konteksnya keliru ya. Karena ayat ini sedang membicarakan ini salah satu keuntungan untuk orang yang hidupnya berhikmat. Yang keenam, Bapak Ibu, orang yang berhikmat itu jalan-jalannya penuh dengan bahagia. Yang ketujuh, orang yang berhikmat segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang kedelapan, orang yang berhikmat akan menjadi pohon kehidupan bagi orang lain yang berpegang kepada dia, yang percaya kepada dia. Yang kesembilan, siapa yang berpegang kepada hikmat akan disebut berbahagia. Yang kesepuluh, orang yang berhikmat akan menjadi kehidupan bagi jiwa dan perhiasan bagi jiwa. Ayat yang ke-11, orang yang berhikmat akan berjalan di jalan dengan aman. Kakinya tidak terantuk, kakinya tidak kesandung-sandung. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ke-12, orang yang berhikmat akan berbaring dengan nyenyak dan tidak akan terkejut. Hidupnya tentram, hidupnya tenang. Wow, Bapak Ibu, tentu tidak ada seorang pun manusia yang akan menolak hal-hal ini. Betul Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ada yang mau menolak hal-hal ini? Tidak ada, enggak mungkin Bu Asri, saya malah mau. Itulah harapan saya, itulah doa saya. Itu tadi 12 Bu Asri, saya mau semua. Saya juga mau Bapak Ibu. Dan ke-12 daftar keuntungan itu tadi adalah keuntungan bagi orang yang hidupnya berhikmat. Kalau begitu pertanyaannya, apa itu hikmat? Keuntungannya saya sudah tahu, syarat untuk mendapatkan keuntungan itu saya sudah tahu, yaitu supaya saya punya hikmat. Kalau begitu apa sih hikmat itu? Mari Bapak Ibu kita akan pelajari. Hikmat, kita akan belajar tentang apa itu hikmat. Yang pertama Bapak Ibu, hikmat bukan hanya sebatas pengetahuan, kepandaian, pengertian, kecerdikan atau kebijaksanaan. Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu mempelajari Amsal pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang barusan kita baca, kata hikmat itu sering sekali digantikan posisinya, digantikan tempatnya dengan kata-kata kepandaian, kata-kata pengetahuan. Tadi yang baru kita baca ayat 13 juga begitu Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, berbahagialah orang yang mendapatkan kepandaian. Lalu ayat berikutnya dikatakan berbahagialah orang yang memperoleh pengetahuan. Jadi kata kepandaian, pengetahuan, kecerdikan Bapak Ibu, kebijaksanaan sering dipakai secara terbolak-balik, berganti-ganti di seluruh kitab Amsal. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun dipakai secara bergantian, makna dari hidup berhikmat bukan melulu berbicara hanya tentang pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan saja. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu pengetahuan, kepandaian, pengertian, kecerdikan, kebijaksanaan juga bisa membawa orang kepada kelicikan dan kejahatan. Kalau orangnya pandai, orangnya berpengetahuan, orangnya cerdik, orangnya cerdas, tapi kecerdasannya dipakai untuk melayani kelicikan, kecurangan, kebohongan, dosa, ini bukan hikmat. Saya akan memberikan 2 contoh kepada Bapak Ibu tentang orang-orang yang semacam ini. Di dalam kitab Yeremia pasal 18 sampai ayat yang ke-18 Bapak Ibu, diceritakan bagaimana ketika Nabi Yeremia melayani orang Israel. Jadi ada orang Israel yang karena tegar tengkuk tidak mau bertobat sekalipun diberi kesempatan berkali-kali, mereka akhirnya Bapak Ibu diangkut ya, diserang, dijajah begitu ya, oleh satu negara namanya negara Babel. Begitu habis diserang, sebagian besar dari orang Israel dibawa ke negara Babel, namanya pembuangan, peristiwa pembuangan. Artinya dibuang dari negaranya ke negara orang namanya Babel. Bapak Ibu, tetapi dalam masa-masa itu ada hamba Tuhan namanya Yeremia, Bapak Ibu. Yeremia diutus oleh Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan, tetapi harus diakui bahwa mayoritas firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia bentuknya bukan penghiburan, bentuknya bukan kekuatan, bentuknya bukan dukungan. Bentuknya lebih kepada teguran yang keras, teguran yang keras. Yeremia diminta oleh Tuhan menyampaikan firman-Nya itu kepada Raja Israel. Jadi Bapak Ibu, mayoritas ada yang di pembuangan, tetapi di Israel sendiri masih ada raja, ya, masih ada raja karena warga yang masuk ke pembuangan itu tidak 100%, masih ada yang tinggal, ya, meskipun sedikit. Persoalannya adalah Bapak Ibu, setiap kali Yeremia menyampaikan firman kepada raja, raja ini tidak bisa membedakan apakah yang dikatakan Yeremia ini benar atau tidak. Karena raja, Bapak Ibu, dia punya orang-orang bijaksana yang mendampingi dia. Raja itu punya nabi-nabi, imam-imam yang mungkin kalau sekarang seperti penasehat ya, pembisik bagi seorang pemimpin. Rupanya Bapak Ibu, imam-imam yang menjadi orang kepercayaan raja itu malah dengan sengaja mau membatalkan firman Tuhan yang disampaikan Yeremia. Dengan cara apa? Mereka berkata begini, loh kita ini kan imam, pada kita kan banyak pengajaran. Kalau hanya masalah bagaimana kita membatalkan firman yang disampaikan Yeremia, itu perkara yang mudah untuk kita. Karena kita pinter, kita banyak pengetahuan, kita ini orang yang penuh dengan pengajaran. Lalu Bapak Ibu, selain dari imam-imam, ada orang-orang bijaksana
yang juga diminta oleh raja menjadi penasehat. Tapi Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan? Ketika firman Tuhan disampaikan, orang-orang bijaksana berkata, kita ini kan penasehat. Kita ini kan orang yang banyak dengan nasihat. Percaya wis, hanya untuk membatalkan firman Tuhan dengan nasihat-nasihat kami yang bersumber dari kebijaksanaan kami, itu hal yang mudah. Dan betul Bapak Ibu, karena imam-imam yang pinter, pengetahuannya banyak, karena orang-orang bijaksana yang nasihatnya begitu manis di mulut, firman Tuhan tidak pernah diterima oleh Raja Israel, ditentang. Dan karena hal itu, hukuman yang diterima oleh bangsa Israel makin berat, makin berat, makin berat. Karena tidak ada pertobatan. Kenapa tidak bertobat? Ada orang-orang pandai, ada orang-orang bijak. Tetapi yang memakai kepandaiannya untuk melayani dosa, kecurangan, dan kelicikan. Kalau yang begitu bukan hikmat Bapak Ibu, bukan hikmat. Contoh yang kedua Bapak Ibu, di dalam 2 Samuel pasal 13 ayat 3, ada seorang namanya Yonadab. Nanti kalau Bapak Ibu buka ayat ini, dikatakan dia adalah orang yang sangat cerdik. Bukan hanya cerdik ya, sangat cerdik. Siapa itu Yonadab? Bapak Ibu, Raja Daud itu kan punya beberapa orang istri ya, Bapak Ibu, punya beberapa orang istri. Dari salah satu istri, Raja Daud punya seorang anak laki-laki namanya Amnon. Amnon ini, Bapak Ibu, mencintai seorang perempuan yang adalah saudaranya, yaitu anak Raja Daud dari istri yang lain. Jadi masih saudara nih Bapak Ibu, masih satu darah dari bapaknya. Tapi yang namanya Amnon ini sangat cinta dengan adiknya itu. Bukan cinta sebagai saudara ya Bapak Ibu, tapi cinta antara pria dan wanita. Tetapi ketika Amnon ini bingung mencari cara, piye ya caranya, kayak ini aku pakai cara ini nggak mungkin berhasil. Aku pakai cara itu nggak mungkin berhasil. Raut mukanya menjadi begitu sedih, raut mukanya menjadi begitu tertekan. Lalu Amnon menceritakan isi hatinya kepada sahabatnya ini yang bernama Yonadab. Lalu Bapak Ibu, dalam kecerdikannya Yonadab, dalam pengetahuannya, dalam kepintarannya, Yonadab memberikan nasihat yang kurang ajar Bapak Ibu. Yaitu apa? Dia berkata kepada Amnon begini, gini aja, kamu pura-pura sakit. Ya, buat bagaimana kamu berpura-pura sakitmu itu parahnya luar biasa. Sampai Raja Daud dengan begitu banyak kesibukannya tidak punya pilihan kecuali harus membesuk kamu. Nanti ketika bapakmu membesuk kamu, bilang ya sama bapakmu, Pak, aku butuh seorang untuk menemani saya. Saya mau itu adalah adik saya yang dicintai itu loh Bapak Ibu. Lalu Yonadab berkata, nanti kalau adikmu sudah masuk kamarmu, perkosa dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat ini Bapak Ibu, sekalipun Amsal berkali-kali menggunakan kata hikmat diganti dengan pengetahuan, kadang-kadang diganti dengan kebijaksanaan, diganti dengan kepintaran, tetapi hikmat tidak semata-mata hanya pengetahuan. Hikmat tidak hanya semata-mata kepandaian. Hikmat tidak hanya semata-mata kecerdikan. Karena kecerdikan, pengetahuan, kepintaran yang dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, ini namanya bukan hikmat. Lah kalau begitu hikmat apa dong Bu Asri? Yang kedua Bapak Ibu, hikmat yang benar adalah gabungan, perpaduan antara apa? Antara kepandaian, pengertian, kecerdikan, kebijaksanaan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Pandai, cerdas, pengertiannya banyak, tapi hatinya terpaut dengan Tuhan.
Tuhan. Pengetahuannya tinggi, tetapi begitu hormat dengan Allah. Sehingga pengetahuannya, pengertiannya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Contohnya siapa? Di dalam perjanjian lama kita tahu siapa Yusuf. Wah, Bapak Ibu nggak perlu saya ceritakan siapa Yusuf. Tetapi kita tahu Bapak Ibu bahwa dia orangnya cerdas, orangnya pintar, dapat hikmat dari Tuhan. Tetapi orang yang berhikmat, orang yang pandai dalam keadaan yang sulit dari penjara ke penjara, dari fitnah ke fitnah. Tetapi karena ada takut akan Tuhan, ada hormat kepada Allah. Sehingga dalam pengetahuannya, dalam kepandaiannya, dalam banyak kelebihannya, Yusuf sama sekali tidak melayani dosa. Dalam perjanjian baru, Paulus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Paulus ini kalaupun dia tidak jadi orang Kristen, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, sekalipun Paulus ini nggak bertobat, nggak jadi orang Kristen, saya yakin Paulus ini akan tetap terkenal. Karena apa Bapak Ibu? Sebelum dia kenal Tuhan Yesus, dia itu sudah terkenal sangat pandai. Keluarganya Paulus, keluarga kaya. Pendidikan Paulus yang diberikan oleh orang tuanya dimasukkan sekolah-sekolah yang bermutu sangat tinggi. Sehingga sekalipun Paulus tidak bertobat, Paulus gak kenal Yesus, dia akan tetap terkenal. Karena sebelum dia menganiaya orang-orang Kristen pada zaman Kisah Para Rasul, Bapak Ibu, Paulus dikatakan dia dipilih menjadi kepala dari semua orang-orang pandai pada saat itu. Tapi Bapak Ibu tahu, begitu dia percaya Yesus, kepandaiannya dia serahkan kepada Tuhan. Sehingga dalam kepandaiannya sebetulnya dia bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi dirinya. Paulus malah memilih untuk hidup sederhana bergantung dengan Allah. Dalam kepandaiannya dia bisa mengotak-atik segala sesuatu. Supaya firman Tuhan tidak lagi murni. Karena kadang-kadang ketika firman Tuhan disampaikan secara murni, apa yang berbalik kepada Paulus adalah hal-hal yang berat. Tetapi karena takut akan Allah, dalam segala kecerdasannya, Paulus tetap hidup takut di dalam Tuhan. Yang begini ini loh Bapak Ibu yang namanya hikmat. Ya, yang seperti ini loh Bapak Ibu yang mendatangkan begitu banyak keuntungan-keuntungan yang dijanjikan dalam pasal 3 ayat 13 sampai 26. Pengetahuannya kuat, cintanya kepada Tuhan kuat, kepandaiannya hebat, hormatnya kepada Tuhan hebat. Suka belajar, haus, lapar. Tetapi sambil hatinya terpaut dengan Tuhan, makin cinta, makin semangat, makin bergairah di dalam Tuhan. Ini hikmat. Dan orang yang hidup dalam keseimbangan yang semacam ini, kata firman, berkat nggak perlu dikejar, berkat yang akan mengejar dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih kegunaan hikmat itu? Kalau tadi kita membicarakan apa pengertian hikmat. Yang kedua kita akan membicarakan apa sih kegunaannya hikmat. Kok sampai pasal 1 sampai pasal 9 ngomongnya hikmat terus, menjunjung hikmat terus. Kita didorong untuk punya hikmat terus. Loh memang untuk apa sih hikmat itu? Apa sih kegunaannya hikmat itu? Bapak Ibu, kegunaan hikmat adalah mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa pengetahuan yang baik terhadap masalah yang kita hadapi, ada kemungkinan keputusan kita tidak tepat. Tetapi, sekalipun pengetahuan kita tentang masalah itu 100% kita tahu,
tanpa keterlibatan Tuhan, selalu ada celah kegagalan. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, murid-murid Tuhan Yesus itu dari lahirnya dari keluarga nelayan. Hidupnya di daerah nelayan. Dari kecil tahu apa itu laut, tahu apa itu angin, tahu apa itu badai, tahu segala macam. Baik pengetahuannya maupun pengalamannya bagaimana jadi nelayan. Tetapi berkali-kali dalam kitab Injil-Injil diceritakan ketika mereka menghadapi persoalan berkaitan dengan laut yang selama ini mereka tahu, pengalamannya tentang laut banyak, pengetahuannya tentang laut banyak, puluhan tahun ada di situ. Wow, pengetahuannya 100%, pengalamannya 100%, tetapi terbukti pengalaman yang tidak melibatkan Allah di dalamnya, selalu ada celah untuk putus asa dan tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Itu sebabnya kenapa Alkitab berkata, "Yo miliki hikmat, yo hidup dalam hikmat." Artinya terus mengejar pengetahuan sambil terus bergairah mendekatkan diri dengan Allah. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita dijauhkan dari resiko-resiko besar yang tidak mampu kita tanggung. Bapak Ibu boleh percaya, boleh tidak. Orang dengan penghasilan begitu luar biasa banyak. Tetapi kalau tidak berhikmat dalam pengelolaannya, akan salah mengambil keputusan, akan masuk dalam masalah yang besar. Dalam pergaulan Bapak Ibu, meskipun kita sudah bergaul dengan begitu banyak orang, kita belajar prinsip-prinsip dari orang-orang yang kepadanya kita pernah bergaul, tetapi tanpa berhikmat dalam pergaulan justru akan merusak kita dan menjauhkan kita daripada Allah. Hikmat dibutuhkan dalam semua sisi kehidupan kita. Supaya apa? Kita membuat keputusan yang tepat dalam tuntunan Allah melalui pengetahuan juga. Yang ketiga, Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa yang namanya hikmat itu asalnya dari Tuhan. Hikmat itu asalnya dari Tuhan. Saya mendaftarkan ada 6 ayat Bapak Ibu, tetapi itu bukan semua ayat dalam Alkitab tentang kebenaran ini. Hanya 6 saja mewakili hal yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Yang namanya pengetahuan itu asalnya dari Allah. Kepandaian itu asalnya dari Allah. Bapak Ibu boleh selidiki mata pelajaran apapun, anak-anak yang kuliah dari SD, SMP, SMA, itu semua yang dipelajari oleh anak-anak ujungnya kepada apa yang pernah diciptakan oleh Tuhan di dalam hikmatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, Yakobus berkata begini, kalau engkau jatuh ke dalam berbagai persoalan, katanya, berbahagialah. Lalu nasihat yang kedua Bapak Ibu, jika kamu kekurangan hikmat, apa hubungannya? Rupanya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, dalam pergumulan kita setiap hari, Bapak Ibu kadang-kadang dibutuhkan kecakapan kita, kadang-kadang dibutuhkan pengetahuan kepandaian kita. Tetapi Yakobus berkata, mintalah hikmat dari Allah terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Ketika Allah sang sumber hikmat memberi kepada kita hikmatnya, maka dalam persoalan apapun Bapak Ibu akan tampil menjadi orang-orang yang bisa memenangkan persoalan dan pergumulan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa penerapan bagi kita pagi hari ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, penerapannya adalah tadi saya jelaskan kepada Bapak Ibu bahwa hikmat yang benar itu adalah perpaduan
antara pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, kewibawaan dengan taat, takut kepada firman Tuhan. Ya, kalau begitu Bapak Ibu, penerapannya ada dua. Yang pertama, mari menambahkan bagi kita sendiri pengetahuan, kepandaian, pengertian, kecerdikan, dan kebijaksanaan. Terutama, kenapa ada terutama? Karena tidak mungkin dalam diri satu orang ada kepandaian terhadap segala ilmu. Tidak mungkin ya Bapak Ibu. Secerdas apapun, tidak mungkin ada satu manusia yang menguasai semua ilmu. Tidak mungkin. Itu sebabnya Bapak Ibu, firman Allah mendorong, ayo tambah pinter, ayo tambah pengetahuan, ayo tambah kebijaksanaan. Terutama pada bidang-bidang yang terkait dengan kehidupan, pekerjaan, dan ketertarikan kita. Oh Bu Asri, saya ini kerjanya di hotel. Bapak Ibu harus tahu banyak, belajar terus tentang pekerjaan itu. Sambil terus hatinya dipautkan kepada Allah, melayani Tuhan dengan sungguh. Kalau Bapak Ibu adalah seorang staf ataupun karyawan, di bagian apapun, terus update diri, terus tambahi pengetahuan. Dengan pengetahuan dan takut akan Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang terus berdiri kokoh, bahkan menjadi orang-orang yang menang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belasan tahun yang lalu, sudah amat sangat lama ya, saya pernah mengajar di SD Tritunggal. Anak-anak akan belajar dari Senin sampai Jumat saja Bapak Ibu. Sabtu libur, kecuali kalau ada anak-anak yang dengan sengaja masuk pada klub-klub tertentu, ya, klub olahraga kah, klub Inggris kah. Tetapi Bapak Ibu tahu, sementara murid-muridnya libur, kami guru-guru tetap masuk loh Bapak Ibu, tetap masuk. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk dibekali. Jadi Tritunggal itu tidak sayang untuk mengeluarkan uang begitu mahal untuk mengundang pembicara-pembicara yang berkualitas, ya Bapak Ibu. Jadi guru-gurunya itu setiap Sabtu Bapak Ibu harus mendengar seminar-seminar, harus ditambahi dengan kecakapan-kecakapan, tambahi lagi keterampilan-keterampilan, tambahi lagi. Wah itu Bapak Ibu membuat guru-guru Tritunggal itu sampai hari ini, saya belasan tahun saya udah nggak ngajar, tapi anak saya Timothy masih jadi siswa di Tritunggal. Dan sampai hari ini saya dengan Pak Yos itu masih kagum dengan guru-guru yang mengajar. Wis, guru-gurunya keren ya. Jadi hanya dari cara ngomongnya tuh kelihatan kalau orangnya berkualitas gitu loh Bapak Ibu. Saya ngomong dengan Pak Yos, wis keren ya. Gurunya ya, terutama gurunya Timothy di kelas 3 kemarin. Saya sampai kagum, ini keren banget. Gurunya hebat banget. Karena apa Bapak Ibu? Dibaharui terus ya. Pengetahuannya dibaharui terus, karakternya dibaharui terus, kepinterannya dibaharui terus, tapi rohaninya juga diupdate terus. Beda Bapak Ibu. Orang-orang yang berhikmat adalah orang yang terus mau belajar. Terus mau belajar. Di bidangku, aku harus belajar. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan menjadi usang. Bahkan di dalam bidang yang kita sukai. Ya, kita senang dengan bidang itu, tapi karena kita nggak memperbaharui diri, orang-orang muda yang sekarang ini dengan berbagai macam informasi yang banyak, kita akan ketinggalan. Ya, itu sebabnya pagi hari ini firman Tuhan berkata, yuk terus perbaharui diri. Oh sekarang informasi Bapak Ibu nggak sesulit dulu. Bapak Ibu butuh informasi apa saja, tinggal tekan HP-nya, betul ya Bapak Ibu? Di YouTube apa saja ada, di Google apa saja ada. Wow, gairah untuk belajar harus terus-menerus ada di dalam hidup kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, penerapan yang kedua. Karena tadi hikmat adalah gabungan antara kepandaian, pengetahuan dengan taat kepada firman. Bagaimana mungkin taat firman kalau belum ngerti firmannya? Itu sebabnya penerapan yang kedua, ayo miliki roh
yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terhadap pengetahuan kita tertarik, tetapi kepada hal-hal rohani kita juga tertarik. Kepada hal-hal yang memberikan kepada kita pengetahuan, kecerdasan, kita tertarik. Tetapi kepada apa yang menyukakan hati Allah, kebenaran firman, saya juga bergairah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa bulan ini kami memang menolong Getsemani, ya. Jadi rupanya Pak Yoel ini sedang mau memunculkan pemimpin-pemimpin baru di Getsemani untuk berbagai macam bidang. Tentunya sebelum dilepas Bapak Ibu kan harus dibekali ya, harus dibekali. Nah, beberapa hal yang kami sedikit bisa gitu ya, yang kami tahu, kami diminta untuk membekali orang-orang ini. Ada yang sangat mengejutkan saya Bapak Ibu. Jadi bulan September ini kami sudah 2 Rabu ya melayani di sana dengan kelas pemuritan, membicarakan tentang prinsip-prinsip paling dasar tentang perkawinan. Bapak Ibu, ketika Rabu kemarin kami berangkat, 5 menit kami keluar dari rumah, itu hujan Bapak Ibu. Kami berangkat 5:30, baru keluar dari rumah 5 menit kemudian itu hujan. Kemudian saya berpikir, wah, bagaimana ya dengan teman-teman yang ada di Getsemani kira-kira bisa datang atau tidak. Karena dari kelas-kelas sebelumnya Bapak Ibu, saya tahu mereka tuh rumahnya jauh-jauh ya. Ada yang tanah emas, ada yang dinar, ada yang meteseh. Lalu kalau perjalanan kami dari rumah sampai Getsemani saja kurang lebih 45 menit. Artinya kan mereka berangkat juga rata-rata mereka harus berangkat lebih dulu daripada kami. Dan kalau kelasnya rata-rata selesai kurang lebih jam 9, kami tuh mikir mereka tuh sampai rumah jam berapa ya? Ada yang Pelamongan juga Bapak Ibu. Itu yang beberapa bulan lalu. Rabu kemarin kami terkejut Bapak Ibu, terkejut bukan kepalang. Karena ternyata apa? Ada lagi orang yang mengikuti kelas kami, itu dari mana Bapak Ibu? Kerapia. Dan yang lebih mengerikan Bapak Ibu, lebih mengerikan. Ada satu bapak-bapak sudah sepuh ya, sudah sepuh. Mungkin kalau di tempat kita kayak siapa ya Pak? Pak Untung kah? Lebih lagi ya? Lebih lagi dari Pak Untung usianya. Bapak Ibu tahu dari mana? Dari Solo. PP. Kami terkejut Bapak Ibu. Kami nggak tahu awalnya itu. Jadi kelas kami selesai, beliau datang kepada kami, Pak. Nggak adakah buku atau apa untuk kelas Bapak ini gitu ya. Saya butuh sekali. Makanya begitu pertama kali Pak Yoel mengatakan ada kelas ini, saya orang pertama yang daftar Pak gitu. Oh Bapak dari mana? Saya dari Solo. Kami tuh langsung mengo gitu ya Bapak Ibu. Solo nggak bisa terbayangkan oleh kami. Perjalanan yang begitu jauh, berangkatnya jam piro, tok omah jam piro, duit sing ditokno piro gitu loh Bapak Ibu. Lalu kami diberkati sekali. Ini loh orang yang haus firman itu. Ini loh orang yang haus Tuhan itu. Enggak waktu, enggak uang, semua diterabas. Supaya saya tahu firman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pintar, banyak pengetahuan. Tapi tidak takut Tuhan. Tidak bergairah kepada Allah. Tidak melibatkan Tuhan, maaf, akan ada selalu celah di mana kita gagal dan kecewa. Perpaduannya harus tepat. Ya pintar dalam bidang kita, di mana kita bekerja, di mana kita berfungsi, di mana kita punya posisi. Tetapi juga harus punya roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan gak bisa kalau gak ibadah. Kalau gak ibadah tuh rasanya itu ono sing kurang tapi ora iso diterjemahkan. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan tuh gak bisa kalau gak doa.
tidak nyaman. Orang yang rohnya haus, lapar kepada kebenaran firman Tuhan, maunya Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk terus beribadah. Tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk makin dekat dengan Tuhan. Dan orang-orang semacam ini sedang membuka terobosan-terobosan yang hebat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepulang kami dari Getsemani, ada satu staf ya datang kepada Pak Yos menanyakan, Pak, Bapak punya enggak bahan untuk ini? Saya diminta oleh Pak Yoel untuk begini. Lalu dalam perjalanan kami membicarakan, Pak Yosua menyampaikan kepada saya bilang gini, loh Pak, kalau materinya kita punya loh. Tapi persoalannya dikasih materi tertulis, apakah yakin bahasa tertulis itu akan dia pahami 100% dan bisa menyampaikan kepada orang gitu ya. Kemudian beberapa hari kemudian Pak Yos telepon kepada Pak Yoel, Pak, ini loh ada begini minta materi kepada kami, tapi menurut kami begini. Biasa ya Bapak Ibu kalau kita telepon seseorang, awalnya ngomong A, biasanya kan terus kita ngomong hal yang lain. Apalagi kalau itu teman dekat gitu ya, Bapak Ibu kita ceritakan hal yang lain. Lalu Pak Yoel ini berkata begini, ketika Pak Yos ngomong, Pak Yoel, aku kaget loh, kemarin di kelas tuh ternyata ada bapak-bapak dari Solo ya. Iya Pak, gitu. Lah itu sampai rumah jam piro ora ngerti aku. Apa nginep saya di Ungaran? Ora kok Pak, langsung balik gitu ya. Lalu Pak Yoel ini berkata, Pak ngerti enggak? Orang-orang yang beribadah di tempat kami hari Sabtu, itu banyak orang Solo loh Pak. Loh masa? Iya, mungkin ya Bapak Ibu, ini terjemahan saya, praduga saya. Beberapa waktu yang lalu daerah Klaten itu kan COVID-nya tinggi sekali ya Bapak Ibu. Nah, orang-orang yang beribadah dari Solo ini, keterangan dari Pak Yoel, itu ibadah ke Getsemani Pak, goro-goroan apa? Gereja neng Solo podo tutup, urung wani buka karena COVID. Bapak Ibu, beberapa anak Tuhan kalau ibadahnya ditutup malah seneng karena tidak harus cari alasan dari diri sendiri, alasannya wis ono untuk tidak ibadah. Tetapi ada orang-orang juga yang weslah gereja menyediakan online, aku tak ambil sikap tetap ibadah online. Tapi Bapak Ibu, orang-orang dari Solo ini membuat kami begitu diberkati. Mereka bilang kami nggak bisa Bu kalau nggak ibadah. Dari Solo gerejanya ditutup, cari di Getsemani mana yang buka supaya bisa ibadah. Bapak Ibu, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihentikan. Karena saya tidak bisa hidup tanpa firman. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apapun akan saya lakukan supaya saya bisa beribadah, dengar firman, dekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu, berbelas-belas berkat tentang hikmat ditawarkan kepada kita. Dan berkat itu akan jadi bagian kita. Kalau apa? Kita hidup berhikmat. Bagaimana berhikmat? Kita terus mengupdate diri dengan berbagai macam pengetahuan dan kepandaian, keterampilan, kecakapan, yang itu jadi bidang kita, yang itu jadi kesukaan kita, jadi pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, orang yang berhikmat sadar di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang berhikmat sadar semua sumber kepandaian adalah dari Tuhan. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain untuk menjadi cerdas kecuali makin dekat dengan Tuhan. Orang yang berhikmat tahu bahwa sumber kehidupanku adalah firman Allah. Itu sebabnya orang yang berhikmat akan makin cinta firman dan akan makin cinta penulis firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwasanya Engkau Tuhan masih mau berbicara kepada kami. Terima kasih bahwasanya Engkau Tuhan masih mau berfirman kepada kami. Firman-Mu itu sumber hidup kami. Firman-Mu itu sumber semangat kami. Firman-Mu itu dasar kami berjuang. Firman-Mu itu alasan bagi kami untuk tetap bertahan
bertahan dalam berbagai macam perjuangan hidup. Firman-Mu itu yang terus mendorong kami supaya kami hidup makin dekat dengan Engkau. Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu yang hadir malam hari ini, pagi hari ini Tuhan. Tambahkan kepada mereka roh yang haus, yang lapar kepada Tuhan. Tambahkan kepada jemaat-Mu yang hadir roh yang makin cinta dengan Engkau. Tambahkan kepada mereka kecakapan untuk menghitung betapa baiknya Tuhan, untuk menghitung betapa banyaknya perbuatan Tuhan di dalam diri mereka. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau menambahkan kepada kami semuanya kepandaian, pengetahuan Tuhan, supaya dalam peran kami masing-masing, baik itu seorang bapak, seorang suami, seorang ibu, seorang istri, seorang karyawan, seorang pekerja, anak-anak, kami mampu melakukan tugas kami dengan berhikmat, sehingga di sana nama Tuhan dipermuliakan dan kami menikmati janji-janji Allah digenapi di dalam kehidupan kami. Bakar jemaat-Mu Tuhan dengan api Roh-Mu. Bakar jemaat-Mu supaya makin bergairah dalam pengiringan akan Tuhan. Bergairah dalam ibadah-ibadah. Bergairah untuk melayani Tuhan. Tidak terhentikan untuk makin setia dan dekat dengan Engkau. Tidak terhentikan untuk makin menyala-nyala dengan Tuhan Yesus. Memiliki disiplin yang baik di dalam doa dan pembacaan firman Tuhan. Dan terus membangun diri dalam komunitas orang-orang seiman yang tertarik dengan hal-hal rohani. Supaya makin hari kami makin cemerlang karena Tuhan yang terus mengajar hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Boleh beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, jangan tegang ya. Bapak Ibu, memang hari-hari ini kami belajar banyak. Dari beberapa kali kami pelayanan di Getsemani, saya melihat ada dua golongan anak Tuhan yang sangat-sangat menonjol. Beberapa kali ibadah di Getsemani yang pandemi begitu ramai, kemudian biasanya hari Sabtu, sekarang hari Minggu sore dibuka untuk ibadah pun ramai, lebih dari 100 orang beribadah. Yang saya merasa heran, untuk hari Minggu sore begitu rupa kok banyak orang masih mau datang. Kemudian seperti Tuhan ingatkan begini ya, banyak gereja, ada gereja yang mempermaklumkan bahwa tidak ibadah online dengan onsite dengan berbagai macam alasan itu baik. Mereka mewadahi, mereka memberikan pengampunan bahwa enggak apa-apa. Tetapi sadar atau tidak sadar, tidak semua jemaat bisa dibegitukan. Ada begitu kelompok-kelompok jemaat yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Pengen ibadah, memang kayaknya agak nekat, agaknya beresiko. Tetapi hati yang haus dan lapar akan Tuhan enggak bisa dibendung. Mereka akan cari bagaimana aku bisa beribadah. Tetap protokol kesehatan tetap. Mereka jalankan apa yang harus dijalankan. Tetapi ada kelompok-kelompok orang yang gak bisa dimaklumi dalam tanda kutip. Gak bisa dikatakan sudah di rumah saja. Gak bisa. Ada kelompok-kelompok orang yang aku harus ibadah. Sementara gereja tetap mempertahankan tidak ada ibadah. Begitu banyak gereja kehilangan jemaat. Saya bilang kepada Pak Yuel, Pak, nek gini terus Getsemani makin rame. Sisi bisnis Anda diuntungkan. Semakin lama gereja menutup diri, semakin banyak gereja kehilangan jemaat. Dan orang-orang yang terhilang makin banyak. Terhilang sepertinya masih dalam Tuhan, tetapi hasrat ingin terus beribadah itu makin menurun. Jadi kami mewadahi, kami melihat orang-orang begitu haus. Dari banyak penjuru mulai cari mana ya yang masih ibadah yang eksis. Mana yang aku digairahkan untuk tetap beribadah. Mereka akan cari berapapun harganya, apapun yang akan ditanggung, mereka akan ibadah. Kadang-kadang jadi orang Kristen harus sedikit ekstrim. Bukan nekat yang tanpa dasar. Tetapi bagaimana kita harus ngotot. Bagaimana kita bisa terus ibadah.
Bapak Ibu, orang-orang Kristen, gereja bukan dipersiapkan jadi kapal pesiar di mana Anda dan saya santai, rileks, kemudian oh ya kita hahaha semuanya nyaman. Tidak. Gereja adalah kapal perang di mana Bapak Ibu dipersiapkan untuk peperangan yang luar biasa. Jemaat dipersiapkan di medan tempur yang luar biasa beratnya. Ingat, ke depan keadaan kita bukan semakin baik, tantangan makin besar. Betul, hari ini Bapak Ibu merasakan ada tantangan yang begitu berat. Ke depan jauh lebih berat. Kalau Bapak Ibu nggak dipersiapkan dengan baik, tanpa disadari kekuatan itu menurun. Dan banyak orang percaya murtad walaupun tidak pindah agama. Oleh karena itu kami mendorong dengan sangat. Dengan hikmat Tuhan, taruhkan takut akan Tuhan, makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Selagi masih beribadah, berkali-kali saya katakan, ayo ibadah. Sekarang COVID makin menurun, ayo aja semuanya ibadah lagi. Manfaatkan ini. Berapa kali saya sering kali malu dengan aparat setempat. Babinsa berkata, pasar buka Pak, mosok gereja tutup. Maaf, itu orang muslim. Malah support luar biasa dengan kita. Pak, yang lain itu buka Pak. Kenapa gereja harus takut? GKB Bahtera Hayat masih bisa buat ibadah onsite. Gak usah takut. Mereka itu loh orang-orang di luar sana support kita. Masa kita orang-orang yang di dalam itu loh takutnya setengah mati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada Tuhan dalam ibadah. Yang kita mau cari Tuhan, yang mau kita siapkan hati kita supaya dibajak dengan firman Tuhan. Sehingga hidup kita kuat menghadapi segala tantangan. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu dan saya, yang muda, yang tua, kuat menghadapi tantangan bukan karena diri sendiri, bukan karena pengalaman kita, tapi hikmat yang daripada Tuhan yang membuat kita mampu, kuat melewati semuanya. Semuanya mungkin ada orang lain jatuh, Bapak Ibu tetap berdiri tegak karena punya hikmat daripada Tuhan. Maju terus dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan pemulihan kekuatan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, beberapa pengumuman akan kita lihat. Setelah ibadah ada rapat panitia Natal. Silahkan kemarin yang di grup berkumpul bersama-sama, kita akan membahas persiapan Natal kita. Kemudian sekolah minggu masih online, nanti siang akan saya berikan linknya setelah ibadah. Kemudian hari Senin tanggal 13 September ada kunjungan dan doa dengan Mas Danu, nanti kami akan kontak beliau. Hari Selasa 14 September ada ibadah wanita Maria, pujian Ibu Eni, doa syafaat Ibu Paulus, pembicara Ibu Ristiono, tempat di ruang serbaguna. Kemudian dilanjut hari Kamis tanggal 16 September ada ibadah komisi pria. Nanti jadwal menyusul, petugasnya Pak Sigit akan WA di grup. Hari Jumat tanggal 17 September ibadah youth jam 7 malam, makin semangat anak-anak muda kita. Sabtu tanggal 18 September 2021 latihan musik, dan kemudian hari Minggu ibadah raya yang akan dilayani pemimpin pujian Bapak Juli, singers Bapak Niko dan Bapak Sigit, pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Ian dan Benaya, Aser Bapak dan Ibu Aan, LCD Bapak Thomas. Ya. Khusus youth hari ini ada undangan, saya mengingatkan kembali, kita ada ibadah youth gabungan Bapak Ibu dengan Kalimantan Tengah melalui Zoom. Jadi ada teman-teman di Kalimantan Tengah pengen yuk ibadah gabungan, mumpung ada fasilitas Zoom, kita akan ibadah gabungan bersama-sama, membangun iman bersama-sama. Oke, ada lagi nggak ada? Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus Tuhan, dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup kudus, syukur karena diberikan anaknya, karena diberikan anaknya, Yesus, Yesus. Pada Tuhan syukur dengan segenap hati, syukur karena
diberikan anaknya, karena diberikan anaknya. Yesus, kini yang lemah berkata aku kuat. Kini yang lemah berkata aku kuat, dan yang miskin berkata aku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah, kini yang lemah berkata aku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Jemaat saja katakan, kini bangun iman di dalam Tuhan. Yang lemah aku kuat Tuhan, aku kuat bersama Tuhan. Dan yang miskin, kau yang berkekurangan, berkata aku kaya di dalam Tuhan, karena semua yang Tuhan berbuat. Katakan dengan imanmu, kini Tuhan yang lemah berkata aku kuat. Kau yang dalam kelemahan, kuatlah hari ini karena Tuhan menolongmu. Karena semua yang Tuhan berbuat bagi kini yang lemah. Tuhan, aku kuat di dalam Tuhan. Aku kuat di dalam Tuhan. Ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat. Sekali lagi, kini yang lemah, yang lemah berkata aku kuat. Terima kasih Tuhan. Miskin berkata aku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Syukur, katakan syukur kepada Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Tuhan, segala puji syukur. Engkau yang lemah, apapun yang membuat engkau lemah hari-hari ini, katakan aku kuat bersama dengan Tuhan. Dengan Tuhanlah engkau dikuatkan. Ada yang lemah dalam pergumulan-pergumulan, rasanya gak kuat lagi menghadapi segala pergumulan. Sebagai hamba Allah, aku berkata kuat bersama dengan Tuhan. Mampu karena Tuhan yang memampukan. Jangan menjadi lemah karena pergumulan. Jangan menjadi lesu karena sakit penyakit ataupun apapun juga. Karena hidupmu dimiliki oleh Tuhan, bukan persoalan-persoalanmu. Lari kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Jangan pakai hikmat sendiri. Bapak Ibu, kuatlah di dalam Tuhan. Kuatlah di dalam Tuhan, karena Allah masih sanggup menolong kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih. Di akhir ibadah ini kami bersyukur untuk kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran melalui firman
yang Kau perdengarkan bagi kami, supaya kami ditambah-tambahkan hikmat menghadapi segala situasi dalam hidup kami. Kami sadar bahwa kami tidak pernah luput dari persoalan, tapi hanya dengan hikmat yang daripada Tuhan kami dimampukan. Kami diberikan kuasa untuk melewati semuanya itu. Bahkan kami diberikan jalan keluar karena hikmat yang daripada Tuhan. Jadikan kami makin takut akan Tuhan, karena kami merasakan begitu dahsyatnya Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda kita berserah kepada Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh kedaulatan-Mu ada bagi kami. Sepulang dari tempat ini, apapun yang kami kerjakan, hari-hari yang kami lewati, Tuhan, kami mau berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah, kembalilah kepada aktivitasmu dan libatkan Tuhan di sana. Jadilah berkat untuk kemuliaan Tuhan. Pulang dengan membawa berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus ketiganya yang esa memberkatimu dan menjadikan apapun yang kau buat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya beriman bersama berkata amin. Tuhan memberkati. Beri lambaian tangan satu dengan yang lain. Tuhan berkata